salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak turunan kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah wirid Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa fase yang telah kita lalui dalam kehidupan ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama adalah fase zaman atau masa kenabian. Ini sudah berlalu, hadirin. Begitu juga fase para sahabat Nabi, fase tabi'in, kemudian fase pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Dan itu juga telah berlalu, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang mana tumbangnya Turki Utsmani dari kerajaan Islam menjadi sekuler, yang mana pada saat itu, hadirin yang dimuliakan Allah, sempat memimpinnya Mustafa Kemal Atatürk. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai pada masa kita sekarang, hadirin. Dan nanti akan bangkit lagi jaya Islam lagi, hadirin yang dimuliakan Allah, kembali seperti zaman kenabian. Nah, apakah kita hidup pada masa saat itu? Allahu a'lam, hadirin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ceramah singkat ini kita mengupas tentang sejarah masa kerajaan dinasti Abbasiyah. Yang mana dinasti Abbasiyah ini, hadirin yang dimuliakan Allah, berkuasa kurang lebih 5 abad atau 500 tahun, hadirin. Dalam jangka 500 tahun ini, hadirin yang dimuliakan Allah, tentulah banyak raja-raja yang menjabat pada masa itu. Salah satunya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemerintahan Harun ar-Rasyid. Kalau masa kerajaan ini, hadirin yang dimuliakan Allah, mereka dekat dengan ulama. Rata-rata raja-raja Islam itu dekat dengan ulama. Penasihat-penasihat raja itu selalu ulama, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka apabila, hadirin yang dimuliakan Allah, penguasa dekat dengan ulama, insya Allah arahan-arahan kepemimpinan suatu sang raja itu tidak jauh bergeser dari nilai-nilai Islami. Jamaah wirid Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah dengar dengan Abu Nawas, hadirin. Salah satu syair yang terkenalnya, mari sama-sama kita bacakan. Ilahi ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم. Wahai Allah, aku tidak pantas memasuki surgamu, tapi aku tidak tahan ya Allah, tidak sanggup engkau masukkan ke dalam nerakamu. Sedangkan api rokok saja, hadirin yang dimuliakan Allah, dibakarkan kena tangan kita atau kaki kita tidak sanggup. Fahabli taubatan wa'afir dzunubi. Wahai Allah, terimalah taubatku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang mengampuni segala dosa-dosa. Dosa-dosa yang besar yang banyak, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Nawas ini, hadirin yang dimuliakan Allah, dulunya pernah hidup dalam kegelapan, hadirin. Yang mana, hadirin yang dimuliakan Allah, pernah dia hidup dalam keadaan mabuk-mabukan, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tetapi walaupun dia hidup dalam kegelapan dahulu, dia telah pandai syair, hadirin. Syair-syairnya begitu menakjubkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, masa mudanya ibunda tercintanya membawanya hijrah ke Baghdad, hadirin. Baghdad ini dulunya, hadirin yang dimuliakan Allah, kumpulan ulama-ulama terkemuka. Jadi dibawa ibunda tercintanya dia, hadirin yang dimuliakan Allah, dibawa ke Baghdad. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di Baghdad dia menimba ilmu terhadap ulama-ulama, hadirin.
Habis dari ulama yang satu menamatkan beberapa kitab, pindah lagi ke ulama yang lain, selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia diangkat sebagai penasihat sang raja, yaitu Harun ar-Rasyid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada masa kerajaan dinasti Abbasiyah yang berjaya selama kurang lebih 500 tahun, hadirin yang dimuliakan Allah, kita bayangkan begitu banyaknya harta kerajaan pada saat itu, hadirin. Yang mana dinasti Abbasiyah ini, hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita mengira satu negara. Tapi banyak, kalau dikumpulkan hari ini, banyak negara-negara yang dikuasainya. Sedangkan negara kita, hadirin yang dimuliakan Allah, satu periode jadi presiden, berapa kekayaan yang dimiliki, hadirin? Kita tidak bisa membayangkan. Apalagi kalau dirilis baru-baru ini kita dengar kerajaan Arab Saudi, salah satu raja terkaya pada saat ini di dunia, yaitu kerajaan Arab Saudi, hadirin, yang hartanya tidak terhitung. Itu baru satu negara, apalagi dinasti Abbasiyah, hadirin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Harun ar-Rasyid ini merasa cemas. Kalau bahasa anak muda sekarang, galau. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, dia merasa galau. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kebiasaannya dikala hatinya gundah gelana, hadirin yang dimuliakan Allah, yang dia cari itu adalah ulama. Jadi kalau anak-anak muda sekarang, kalau galau dia pakai sabu. Setelah hilang masalah, kemudian beberapa hari kemudian dia galau lagi, timbul lagi masalah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau hati kita gelisah, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada jalan lain, carilah agama. Kita diskusi dengan tuan-tuan guru kita di sini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mencari kebahagiaan di luar agama, tidak akan kita dapatkan, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Harun ar-Rasyid ini, hadirin yang dimuliakan Allah, dia pergi sendiri, hadirin yang dimuliakan Allah, menemui Abu Nawas, hadirin, tanpa pengawal, tanpa pas pampres, pengawal kepresidenan, hadirin. Dia pergi sendiri, dia temui Abu Nawas. Ketika bertemu dengan Abu Nawas, dia minta hadirin yang dimuliakan Allah, pencerahan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kopi Ustaz. Kopi, ada kopi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai Syekh, tolong nasihati saya. Beberapa hari ini saya tidak bisa tertidur. Tidak bisa tidur seperti biasa. Hati saya galau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Nawas berkata kepada Harun ar-Rasyid, wahai sang raja, jikalau engkau berjalan di tengah gurun pasir yang sangat panas, yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air yang engkau dapatkan, maka dikala itu engkau merasakan haus yang sangat luar biasa. Dikala engkau merasakan demikian, hampir-hampir nyawamu saat itu hilang. Dan ketika itu ada seseorang yang datang kepada engkau menawarkan air 1 gelas. Kira-kira berapa engkau hargai air 1 gelas itu? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Harun ar-Rasyid mengatakan, akan saya bayar seharga separuh dari harta kekayaan dinasti Abbasiyah. Jadi 500 tahun dikumpulkan, hadirin yang dimuliakan Allah, berpuasa, dia serahkan separuh dari harta kekayaannya untuk membayar air 1 gelas. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, dilanjutkan oleh Abu Nawas, wahai raja, setelah engkau minum air tersebut, engkau pun merasakan hendak buang air kecil yang sampai engkau sesak dan tidak mau keluar, sampai engkau berguling-guling di tengah padang pasir itu, tidak mau keluar, tetapi engkau merasakan sakit yang sangat luar biasa.
Kalau sekarang ini Pak, ada orang yang mohon maaf tidak bisa buang air kecil sampai dioperasi. Ya Pak ya. Jadi itu setelah engkau minum air yang 1 gelas itu, engkau merasakan sesak yang sangat luar biasa, tetapi engkau tidak bisa buang air kecil. Hampir-hampir saking sesaknya nyawamu pada saat itu hampir hilang. Kira-kira kalau ada tabib, ada dokter yang sanggup mengobati engkau pada saat itu sehingga air yang engkau minum tadi bisa engkau keluarkan lagi, kira-kira berapa yang engkau bayar untuk membayar dokter tersebut? Maka dia katakan, hadirin yang melakukan Allah, saya akan berikan separuh dari sisa harta kekayaan dinasti Abbasiyah. Maka hadirin yang melakukan Allah, kalau kita renungkan ini hadirin yang melakukan Allah, harga dunia ini seolah-olah hanya 1 gelas air hadirin. Sangat rendah nilainya hadirin yang melakukan Allah. Jadi hadirin yang melakukan Allah, semakin banyak kita kumpulkan harta, ketika kita meninggal dunia semakin banyak yang kehilangan kita. Pada hakikatnya hadirin ya, semakin banyak harta yang kita kumpulkan, ketika kita meninggal dunia maka semakin banyak pula kehilangan kita. Maka hadirin yang melakukan Allah, dalam mencari rezeki, maka hadirin yang melakukan Allah, mari kita kirim harta kita sebagian terlebih dahulu ke akhirat. Karena kampung kita sesungguhnya adalah kampung akhirat hadirin yang melakukan Allah. Apalagi pembangunan masjid kita hadirin yang melakukan Allah belum siap. Mari kita sisihkan sebagian rezeki kita hadirin yang melakukan Allah. Karena yang membangun masjid hadirin yang melakukan Allah walaupun sebesar 1 buah batu bata, maka Allah akan bangunkan istana baginya di surga kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat kita sampaikan. Kurang lebih maaf. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.